Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai ilmu sosial profetik menurut Guntur Wijoyo yang disusun oleh saya sendiri, Pirki Ihwan Fauzi, NPM 121831010 dan Alfi Auzil Ilirfan 121813015. Nah, sebelum kita membahas tentang ilmu profetik, kita membahas dulu alur ceritanya kenapa bisa terciptanya suatu ilmu profetik ya menurut Kunto Wijoyo, versi Kunto Wijoyo gitu. Yang pertamanya yaitu adanya kesadaran mitos atau pergeseran kesadaran umat Islam dari kesadaran mitos ya masuk ke kesadaran ideologi sampai ke kesadaran ilmu gitu. Nah, kita bakal bahas dulu mengenai kesadaran mitos ya. Mitos ini yaitu sudah lama banget ya. Ya pasti ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ini sudah tahu mengenai mitos itu apa gitu. Ya. Yang pada intinya mitos ini merupakan ya konsep tentang kenyataan yang mengandaikan bahwa dunia pengalaman kita sehari-hari ini terus-menerus disusupi oleh kekuatan-kekuatan yang keramat ya. Jadi intinya gitulah. Mitos ini berbaur dengan dunia-dunia supranatural, keramat gitu. Barker and Luckman gitu. Nah, mitos ini terbagi menjadi 3. Ada mitos lama, baru, dan kontemporer. Mitos lama yaitu kebanyakan berupa legitimasi. Misalkan raja adalah titisan dewa. Raja membuat pulung kerajaan. Raksasa makan buah bulan waktu gerhana. Ya, larangan sanksi atau pamali ini masih dipakai oleh kita ya. Bahkan masih dipakai oleh daerah-daerah yang memang masih kental dengan nenek moyang gitu. Adat istiadatnya masih kental, larangan seperti ini masih ada. Nah, ini termasuk mitos lama. Yang kedua adalah mitos baru. Biasanya berupa mitos politik ya, misalkan kita sandingkan dengan sejarah misalkan ya. Seperti halnya Belanda dikalahkan jago katen bersenjata tebu ulung, Jepang memerintah seumur jagung. Ya, ini termasuk mitos-mitos baru yang baru bermunculan gitu. Gak jauh lah dari tahun sekarang ke tahun belakang itu gak jauh. Mitos-mitos seperti sekarang atau mitos-mitos baru ini baru bermunculan dan masih ada sampai sekarang juga masih dipercaya gitu. Dan ada lagi yang namanya mitos kontemporernya ini bersifat komersil. Ya ini dimanfaatkan misalkan oleh para pebisnis misalkan ya. Seperti mohon maaf misalkan keperkasaan pria ini pakai obat ini kamu akan perkasa. Nah, itu termasuk mitos kontemporer. Faktanya yang belum terbukti, tapi kita mau ngikut-ngikut aja. Nah, itu mitos. Jadi mitos ini ya kita ngikut-ngikut aja tanpa ada dasarnya ideologi, tanpa ada dasar argumen, tanpa ilmu, ya. Tanpa kita harus ketahui dulu faktanya. Itu mitos ini enggak. Jadi mitos ini ya kita ngikut-ngikut aja. Ya, orang bicara sepertinya kita ngikut. Ya, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah itu ya, jadi mitos terbagi 3. Mitos lama, baru, dan kontemporer. Nah, setelah mitos itu muncullah kesadaran ideologi yang akhirnya menyebabkan kesadaran mitos itu terambang gitu. Ya, maksud terambang di sini ya kita udah punya ideologi. Kita udah punya kesadaran ideologi, jadi terjadinya mobilitas sosial ke atas, vertical social mobility yang menciptakan pribadi kreatif, creative personality dan minoritas kreatif, creative minority, yang menyebabkan kesadaran mitos ini tergeser oleh kesadaran ideologi. Jadi kita ini udah punya argumen, kita ini lebih mengutamakan fakta ketimbang hanya berhayal seperti mitos tadi, gitu. Pada tahapan ideologi, orang bergerak tidak sekedar mengikuti apa kata pemimpin, tapi mulai mengungkapkan pertimbangan yang jelas sehingga orang menyalurkan kepentingan secara kolektif, gitu. Jadi pergeseran kesadaran umat Islam ini dari kesadaran mitos lanjut ke kesadaran ideologi yang menyebabkan kesadaran mitos ya itu terambang. Yang maksud terambang ini ya orang-orang atau orang-orang zaman sekarang ini ya udah gak percaya sama mitos itu karena mereka ini berpikirnya ideologi itu. Nah, ini perbedaan mitos dan ideologi. Mitos faktanya itu gak peduli
Orang-orang gak peduli fakta, yang penting orang-orang ini percaya apa yang mereka bicarakan tentang mitos-mitos seperti itu. Mereka percaya, mereka ngikut-ngikut aja tanpa memperdulikan fakta. Sementara orang ideologi itu lebih mengutamakan subjektif, lebih mengutamakan fakta, ya, apa adanya gitu. Mereka gak suka berhayal gitu. Sementara normanya, mitos itu konsensus sosial, sementara ideologi itu untuk kepentingan kelompok. Sifatnya yang jelas, mitos itu irasional, mitos itu gak rasional, ya. Sementara ideologi ya rasional, ya. Untuk cakupan, misalkan mitos itu cakupannya lokal, sementara ideologi itu cakupannya nasional. Nah, tujuan dari mitos itu utopia. Utopia ini hanya berhayal-hayal atau hanya hayalan gitu. Sementara ideologi ini bukan berhayal, ideologi ini rekonstruksi sosial gitu. Nah, ini perbedaan mitos dan ideologi. Ini perbedaannya sudah dapat kita pahami, ya, bahwasanya mitos pada intinya mereka ini nggak peduli pada fakta, sementara ideologi pada intinya mereka itu berpikir subjektif, harus berdasarkan fakta, apa adanya, objektif gitu ya, apa adanya. Nah, lanjut ke kesadaran ilmu. Setelah pergeseran kesadaran umat Islam dari kesadaran mitos, muncullah kesadaran ideologi, lalu terciptalah kesadaran ilmu. Melihat fakta dari sudut objektif. Ya, jadi pada intinya selamat tinggal mitos, selamat tentang realitas. Jadi orang-orang zaman sekarang ini ya udah gak percaya sama mitos lah. Mereka lebih percaya, mereka ini berpikir objektif, ya. Mereka ini udah punya kesadaran ideologi, mereka ini udah punya kesadaran ilmu gitu. Nah, ini ya, kalau tadi perbedaan ideologi dan mitos, sekarang perbedaan ideologi dan ilmu. Faktanya ideologi ini subjektif, sementara ilmu objektif gitu. Analis normatif, sementara ilmu faktual, lebih mengutamakan ya fakta gitu ya. Sementara metodenya yaitu struktural, sementara ilmu kultural. Dan tujuannya yaitu ideologi itu rekonstruksi total, sementara ilmu yaitu rekonstruksi parsial. Nah, barulah kita masuk ke ilmu sosial profetik. Nah, jadi itu sejarah munculnya sosial profetik itu tadi ya, adanya pergeseran dari umat Islam ini dari kesadaran mitos, kesadaran ideologi, kesadaran ilmu, maka muncullah ilmu sosial profetik menurut Kunto Wijoyo. Ya, yang ditulis di sini yaitu adalah wahyu tambah rasio tambah fakta empiris sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ya, kita gak bisa hanya rasio tambah fakta, tapi wahyu ya sementara kita itu kan umat yang beragama gitu. Jadi harus mengedepankan spiritual kita sebelum ke rasio dan fakta ini, ya, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Gagasan dasarnya, ilmu sosial bukan hanya untuk ilmu, bukan hanya untuk menghasilkan perubahan, tetapi suatu perubahan masyarakat yang dikerangka dipadu oleh suatu nilai-nilai profetik, cita-cita, etik profetik. Nah, jadi ilmu sosial profetik ini memiliki 3 core value atau nilainya apa dari ilmu sosial profetik ini, tujuannya apa dari ilmu sosial profetik menurut versi Kunto Wijoyo ini. Yang pertama humanisasi, liberasi, dan transendensi. Kita bahas di slide berikutnya. Ya, dasarnya apa nih? Kunto Wijoyo membuat misalkan pemikiran ilmu sosial profetik yang memiliki 3 value, humanisme atau humanis, liberasi, dan transendensi. Dasarnya ada di surat Al-Imran 110. Ya, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, yang artinya nanti kita bisa cek sama-sama. Ya, kuntum khairal ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Amar ma'ruf di sini digambarkan yaitu adalah humanisasi, ya. Sementara watanhauna 'anil munkar, nahi munkar itu liberasi. Amar ma'ruf bukan hanya kebaikan saja, ya, tapi digambarkan sebagai humanisasi di sini. Dasar dari ilmu sosial profetik. Dan nahi munkar itu liberasi, ya. Sementara tu'minuna billah
yaitu adalah transendensi. Nanti kita akan bahas lebih detail di slide berikutnya. Nah, apa sih masalahnya? Apa problemnya dari ilmu sosial profetik ini? Yaitu dari ilmu sosial positivistik. Nah, problemnya ini di sini ya, prosedur-prosedur metodologis dari ilmu alam dapat langsung diterapkan dalam ilmu sosial. Hasil-hasil penelitian ilmu sosial dapat dirumuskan dalam bentuk hukum seperti dalam ilmu alam. Ya, ilmu sosial harus bersifat teknis, yaitu menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumental, murni, netral, dan bebas nilai. Problem berikutnya yaitu dominasi pengaruh barat. Jadi ilmu-ilmu sosial ini masih didominasi oleh pengaruh-pengaruh barat. Makanya adanya sosial profetik ini, ilmu sosial profetik menurut versi Kunto Wijoyo ini, ya ini problemnya gimana caranya biar ilmu sosial ini gak didominasi oleh pengaruh barat gitu, atau liberalisasi. Nanti kita bahas lagi ya. Ada bis eurocentris ya, eurocentris maksudnya. Ada pengabaian umum terhadap tradisi, filsafat, dan sastra lokal. Ada kekurangan ide-ide orisinil yang mampu menumbuhkan konsep baru, teori baru, aliran pemikiran baru. Adanya juga gejala mesisme, pengadopsian tidak kritis terhadap model ilmu sosial barat, tidak adanya sudut pandang minoritas gitu. Nah, idealnya ilmu sosial ini tidak boleh berpuas diri dalam usaha untuk menjelaskan atau memahami realitas dan memudahkan memanfaatkan begitu saja. Yang kedua, idealnya ilmu sosial itu harus juga mengembangkan tugas transformasi menuju cita-cita yang diidealkan masyarakat. Nah, kita bahas humanisasi. Ya, jadi ilmu sosial profetik ini versi Kunto Wijoyo memiliki 3 value atau 3 tujuan. Apa tujuan dari ilmu sosial profetik ini? Yang pertama adalah humanisasi, memanusiakan manusia. Ya udah jelas, di zaman sekarang manusia itu gak memanusiakan manusia, tapi memanusiakan manusia seperti hewan atau seperti hal lainnya lah. Bisa kita lihat gitu ya, dengan mata telanjang kita sendiri gitu. Ya. Kedua, menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan, dan kebencian dari manusia. Humanisasi diperlukan karena masyarakat sedang berada dalam 3 keadaan akut, yaitu dehumanisasi. Ya, objektivasi teknologi. Manusia itu sudah dikuasai teknologi. Bukan manusia menguasai teknologi, tapi teknologi menguasai manusia. Yang kedua, ada agresivitas kolektif dan kriminalitas bertaburan di mana-mana. Kriminalitas sudah tidak asing di telinga kita ya. Dan loneliness ya. Privatisasi atau individualisasi maksudnya ya. Jadi kita itu sudah bersifat individualisasi tanpa mementingkan bahwasannya kita ini adalah makhluk sosial gitu. Nah, itu dari tujuan humanisasi. Jadi tujuan dari ilmu sosial menurut versi Kunto Wijoyo yang pertama adalah humanisasi. Ya, ini penjelasannya gitu ya di slide ini. Lanjut ke kritik humanisme antroposentris. Nah, awalnya Kunto Wijoyo ini ingin mengarahkan humanisme ke arah antroposentris, tetapi gagal ya melakukan proses humanisasi. Yang terjadi justru adalah proses dehumanisasi ya. Manusia dilingkupi perasaan tak aman, cemas, saling menyerang demi ego dan kuasanya. Maka terlahirlah humanisme teosentris. Ya, humanisme teosentris yaitu humanisme sebagai ganti humanisme antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengan konsep ini, manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia, kemanusiaan sendiri gitu. Nah, jadi humanisme ini sempat berjalan ya, yaitu ke arah antroposentris tapi gagal dan terlahirlah humanisme teosentris. Nah, ini yang digunakan Kunto Wijoyo di ilmu sosial profetik. Yang value pertama humanisme, yaitu adalah humanisme teosentris. Itu yang pertama. Yang kedua adalah liberasi. Bebas dari apa liberasi ini? Yaitu membebaskan manusia dari kekejaman, kemiskinan, pemerasan, dominasi struktur yang menindas, dan hegemoni atau kesadaran palsu gitu. Nah, jadi tujuan dari ilmu sosial profetik value kedua atau nilai kedua yaitu adalah liberasi, yaitu membebaskan manusia dari kekejaman, kemiskinan, dan lain-lain. Nah,
Sasaran liberalisasi yaitu adalah sistem pengetahuan, sosial, ekonomi, dan sistem politik. Ya, mungkin ini bapak-bapak dan ibu-ibu sudah paham ya tentang liberalisasi ini. Nah, tujuan dari sosial profetik ini yaitu untuk memberantas liberalisasi dengan liberasi, ya, gitu. Jadi yang kedua ini, liberasi ini yaitu tujuannya untuk apa? Untuk membebaskan dari liberalisasi budaya-budaya barat ya. Nah, yang terakhir, value dari ilmu sosial profetik atau nilainya atau tujuannya yaitu transendensi, yaitu dasar dari humanisasi dan liberasi. Memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Ya, jadi transendensi akan menjadi tolak ukur kemajuan dan kemunduran manusia. Nah, jadi kita review lagi bahwasanya ilmu sosial profetik versi Kutowijoyo ini yaitu tujuannya untuk humanisasi, liberasi, dan transendensi. Nah, itu 3 value, 3 inti yang harus kita pahami apa tujuan dari sosial profetik menurut Kutowijoyo. Nah, sementara paradigma baru, kesadaran di atas basis mental. Marxisme menawarkan paradigma baru dengan kaidahnya mengenai struktur basis material dan superstruktur kesadaran dengan menyatukan bahwa struktur menentukan superstruktur. Ya. Sementara tadi ya materinya sudah beres tentang ilmu sosial profetik, kita sudah tahu apa sejarah terlahirnya sosial profetik menurut Kutowijoyo ini dan apa tujuan dari ilmu sosial profetik Kutowijoyo ini, yaitu ada 3, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Dasarnya ada di surat Al-Imran 110 bahwasanya amal ma'ruf itu humanisasi, nahi munkar itu liberasi, dan yang tadi yang di ayat pertengahan tadi bahwasanya itu yang dimaksud dengan transendensi. Nah, ini dasar dari ilmu sosial profetik versi Kutowijoyo. Sebelum presentasi ditutup, ada salah satu quote dari Kutowijoyo. Yang pertama, hidup adalah bunga-bunga, aku dan kau salah satu bunga. Kita adalah 2 tangkai anggrek, bunga indah bagi diri sendiri dan memandangnya. Ia setia dengan memberikan keindahan, ia lahir untuk membuat dunia indah. Tetaplah sekuntum hidungmu, tersenyumlah seperti bunga, tersenyumlah. Ya, mungkin ini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang tepat atau yang salah. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik atau tidak baiknya murni dari kesalahan kami. Sekian presentasi dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.